Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lizayanti dengan NIM 1724019 dari kelas 173A38. Pada hari ini saya akan melakukan analisis kaidah kebahasaan dalam pidato tokoh nasional. Nah, saya memilih pidato Bapak Prabowo Subianto tentang Hari Sumpah Pemuda untuk saya analisis kaidah kebahasaan dalam pidato tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani yang mencintai bangsanya. Nah, dari kalimat pidato tersebut berbentuk deklaratif yang menyatakan pendapat atau keyakinan. Nah, untuk diksi bahasanya sendiri atau pilihan katanya yaitu bangsa besar, pemuda yang berani dan mencintai bangsanya. Semuanya bernilai konotatif positif. Nah, untuk gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa paralelisme, yaitu pengulangan struktur yang mirip seperti yang berani, yang mencintai, untuk memperkuat makna dan ritmenya. Lalu untuk nadanya sendiri, nadanya yaitu penuh motivasi, mengandung ajakan implisit agar pemuda meneladani nilai keberanian dan cinta tanah air. Pada bagian Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nah, bagian ini menunjukkan keberagaman salam lintas agama. Fungsinya yaitu untuk memperlihatkan inklusivitas dan toleransi. Gaya retoris ini sering digunakan dalam pidato kenegaraan untuk menyapa seluruh lapisan masyarakat nih, atau seluruh audiens. Untuk gaya bahasa yang digunakan yaitu repetisi, salam, membangun ritme dan kesan formal yang kuat. Nah, nada yang digunakan ini yaitu sakral, penuh hormat sekaligus nasionalis. Nah, untuk salam pemuda, saudara-saudaraku para pemuda dan pemudi seluruh tanah air dan dimanapun kalian berada, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah. Nah, fungsi kebahasaan dari perkenalan diri tersebut dan dari salam tersebut yaitu bagian ini menandai peralihan dari pembukaan ke isi pidato dengan memperkenalkan diri dan menyapa para audiens. Nah, diksinya itu sendiri yaitu saudara-saudaraku, yang dimana menunjukkan kedekatan emosional dan kerendahan hati. Nah, untuk gaya bahasanya sendiri yaitu anafora, pengulangan awal yang dimana pengulangan awalnya adalah saudara-saudaraku. Nah, lalu pronomio persona yang dimana pronomio tersebut adalah saya. Untuk nada bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut yaitu menggunakan nada bahasa formal namun hangat yang menggabungkan posisi pemimpin dan perasaan persaudaraan. Lalu secara keseluruhan dari teks tersebut yaitu ada 3 tujuan utama, yang dimana pertama membangkitkan semangat nasionalisme melalui pernyataan tentang pemuda, lalu yang kedua menunjukkan toleransi dan kebinekaan melalui salam lintas agama, lalu yang ketiga membangun kedekatan dengan audiens melalui sapaan personal. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal, Indonesia merdeka. Bagian ini menggunakan kosakata baku dan formal, yang dimana menggunakan diksi yang mencerminkan gaya bahasa kenegaraan dan patriotik. Sesuai dengan konteksnya yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda, ada penggunaan kata bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan.
Nah, ini adalah bentuk repetisi dari isi Sumpah Pemuda asli yang menegaskan semangat persatuan. Lalu, kalimat cenderung panjang dan kompleks nih menggunakan klausa majemuk bertingkat. Misalnya, hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa. Kalimat seperti ini menonjolkan kesan resmi dan berwibawa. Selain itu, juga terdapat pola paralelisme dalam bagian bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang memperkuat irama dan penekanan makna. Lalu banyak penggunaan imbuhan me dan ber yang menunjukkan tindakan aktif dan makna dinamis. Mengucapkan, memperingati, meneguhkan, menyatukan, menjunjung. Imbuhan ini menekankan semangat perjuangan dan aksi nyata, bukan sekadar wacana. Lalu makna utama teksnya yaitu adalah nasionalisme dan penghormatan terhadap peran pemuda dalam sejarah Indonesia. Terdapat juga penekanan nilai-nilai persatuan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Yang dimana kalimatnya adalah mereka yang pada saat itu berusia muda hanya ingin satu hal, Indonesia merdeka, menyampaikan emosi dan idealisme serta menutup dengan klimaks semangat perjuangan. Dari aspek pragmatik atau konteks dan tujuannya, konteksnya adalah pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ditujukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda. Lalu untuk tujuan komunikatifnya yaitu memberi penghormatan sekaligus ajakan relektif bagi para pendengar agar meneladani semangat pemuda 1928. Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah. Pada bagian ini menggunakan diksi formal dan positif, yaitu bersatu, berdaulat, bermartabat, perjuangan, ilmu, kejujuran, disiplin, kerja keras, kemerdekaan, dan sejahtera. Nah, kata-kata ini berkonotasi moral, nasional, dan motivasional, mencerminkan semangat pembangunan bangsa. Nah, frasa yang digunakan seperti bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera, mengandung pengulangan kata bangsa untuk menegaskan fokus nasionalisme. Untuk struktur kalimat yang digunakan, teks ini berisi beberapa kalimat imperatif atau ajakan, yang dimana kalimat tersebut yaitu kita harus isi kemerdekaan kita. Lalu berikutnya ada kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Nah, bentuk ini menunjukkan seruan kolektif, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Kalimat awal Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat merupakan kalimat deklaratif, pendek dan tegas, berfungsi sebagai penegasan identitas nasional. Lalu penggunaan pola paralelisme kembali muncul dalam bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Nah, struktur ini sejajar untuk memperkuat irama dan makna progresif. Untuk bentuk kata dalam pidato ini yaitu menggunakan kata yang banyak menggunakan imbuhan ber dan me yang menyatakan keadaan dan tindakan aktif, yaitu bersatu, berdaulat, bermartabat, melanjutkan, membawa. Penggunaan kata petani-petani menunjukkan reduplikasi penuh, bermakna jamak dan inklusif, menggambarkan seluruh kelompok masyarakat. Lalu, kalau dari segi makna dan nilai, makna utamanya yaitu ajakan melanjutkan perjuangan generasi terdahulu dengan cara konstruksif, yaitu melalui ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Lalu nilai-nilai yang muncul ada nilai-nilai nasionalisme dan persatuan, yang dimana ditunjukkan dalam kata Indonesia bersatu. Lalu kemandirian dan bermartabat bangsa. Lalu ada etos kerja dan kejujuran, empati sosial terhadap masyarakat kecil, petani-petani kita di sawah.
Selanjutnya ada aspek pragmatik. Nah, aspek pragmatik ini yaitu konteks dan tujuan. Nah, konteks dari pidato ini apa sih? Yaitu konteksnya, pidato ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, melanjutkan bagian sebelumnya tentang semangat pemuda di tahun 1928. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan komunikatifnya yaitu memotivasi pendengar agar berkontribusi membangun bangsa, bukan hanya mengenang sejarah. Penyebutan petani-petani kita di sawah menunjukkan kesadaran sosial bahwa perjuangan belum selesai karena masih banyak rakyat yang kesulitan. Nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian. Pilihan kata yang digunakan atau aspek leksikal yang digunakan yaitu pilihan kata yang bersifat nasional, humanis, dan inklusif seperti nelayan-nelayan, buruh, anak-anak muda, rakyat Indonesia, hidup layak, sejahtera, kekayaan, harapan, kekuatan bangsa. Nah, diksi seperti wajib memastikan menegaskan tanggung jawab moral dan kolektif. Repetisi kata bangsa memperkuat tema nasionalisme yang ada. Lalu frasa yang digunakan yaitu pemuda dan pemudi menunjukkan kesetaraan gender dan memperluas makna peran generasi muda. Untuk struktur kalimatnya sendiri, kalimat yang pertama yaitu nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat eliptis atau kalimat yang tidak lengkap. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak memiliki predikat utama. Tetapi secara pragmatik berfungsi sebagai pendahuluan untuk kalimat berikutnya. Membangun konteks siapa yang dimaksud dengan subjek perjuangan bangsa. Untuk kalimat berikutnya yang berisi kepada mereka, kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Nah, kalimat ini mengandung kalimat majemuk bertingkat yang panjang menyatukan unsur kewajiban, yaitu wajib memastikan dan tujuan hidup yang layak dan sejahtera. Nah, pola sintaks sendiri efektif dalam menegaskan pesan sosial dan moral kepada para pendengar. Untuk aspek morfologisnya atau bentuk katanya, yaitu penggunaan reduplikasi penuh pada kata nelayan-nelayan, anak-anak, pemuda dan pemudi. Nah, kalimat ini menandakan makna jamak dan mencakup seluruh kelompok masyarakat. Banyak kata yang kerja yang berimbuhan me dan ber, misalnya yaitu ada mengelola, menjaga, bekerja, dan memastikan, menunjukkan aktivitas nyata dan tindakan produktif. Nah, frasa pada bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini yaitu menggunakan kata sifat bangga sebagai ekspresi emosional nasionalisme. Lalu pada aspek semantiknya atau aspek makna dan nilainya memiliki makna utama, yaitu seruan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil seperti nelayan, buruh, pekerja muda, dan pengelolaan sumber daya bangsa secara bijak. Untuk nilai-nilai yang terkandung, yang pertama ada nilai-nilai keadilan sosial, yaitu semua rakyat harus hidup layak, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab pengelolaan kekayaan. Nah, pengakuan terhadap peran pemuda sebagai harapan dan kekuatan bangsa. Kalimat tentang bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita ini mengandung pesan motivasi dan kesadaran nasional bahwa kekayaan alam harus dikelola secara cerdas. Lalu berikutnya ada aspek pragmatik nih atau aspek konteks dan tujuan yang digunakan. Nah, konteksnya adalah bagian ini berfungsi sebagai peralihan dari semangat perjuangan ke arah sosial ekonomi. Untuk tujuan komunikatifnya, tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab kolektif untuk mensejahterakan sesama. Nah, menegaskan juga nih pentingnya peran pemuda sebagai motor penggerak kemajuan bangsa. Selain itu, penutup kalimat yang digunakan, bangsa ini tidak akan maju tanpa, itu menunjukkan adanya jeda retoris, membangun antisipasi emosional untuk bagian selanjutnya dari pidato tersebut.
tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Bagian ini menggunakan pilihan kata yaitu kosakata formal, inspiratif, dan patriotik seperti semangat juang, inovasi, kreativitas, kerja nyata, masa depan, perubahan generasi muda agar aktif, produktif, dan berpikir maju. Nah, pilihan kata seperti maju, berkarya, dan berkontribusi memperlihatkan orientasi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Nah, untuk struktur kalimatnya sendiri, struktur kalimatnya banyak menggunakan kalimat ajakan dan seruan. Contohnya, seperti pemuda harus terus menjaga semangat juang dan membawa perubahan. Kita tidak boleh berhenti pada kata-kata, tapi kita harus membuktikannya dengan kerja nyata. Nah, pada kalimat-kalimat tersebut itu menunjukkan gaya bahasa yang imperatif, persuasif, yang dimana bukan memerintah keras, melainkan untuk mengajak. Penggunaan konjungsi pertentangan seperti tetapi, namun, atau bukan hanya itu akan muncul apabila teksnya lengkap. Sering dipakai untuk menegaskan perbedaan antara ucapan dan tindakan nyata. Lalu kalimat pendek di akhir seperti bangsa ini menunggu karya kalian, memberi efek klimaks emosional dan penegasan pesan utama. Lalu, untuk aspek morfologis atau bentuk katanya sendiri, dominan menggunakan kata kerja yang berimbuhan ber dan me, misalnya berkarya, berkontribusi, membawa, menjaga, dan membuktikan. Yang dimana kalimat tersebut atau kata tersebut menunjukkan aksi aktif dan produktivitas. Adanya penggunaan kata benda abstrak seperti semangat, inovasi, kreativitas, perubahan menambah nuansa ideologis dan inspiratif. Nah, lalu berikutnya ada makna dan nilainya nih. Makna utamanya yaitu pemuda adalah motor perubahan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung yaitu terdapat pada kalimat kerja keras dan tanggung jawab, kreativitas dan inovasi sebagai kekuatan baru bangsa, lalu optimisme terhadap masa depan Indonesia. Nah, frasa yang digunakannya seperti bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat pemuda. Kalimat tersebut mengandung makna kausalitas dan motivasional yang dimana menunjukkan hubungan langsung antara peran pemuda dan kemajuan nasional. Lalu yang berikutnya ada konteks dan tujuan. Jadi dalam pidato ini terdapat makna konteks dan tujuan, yang dimana konteksnya adalah bagian ini merupakan puncak retoris dari pidato, berfungsi menegaskan pesan utama tentang peran strategis pemuda. Lalu tujuan komunikatifnya yaitu membangkitkan semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial, mengajak pemuda untuk tidak pasif dan membangun bangsa melalui karya nyata. Gaya penyampaiannya yaitu retoris, inspiratif, dan mengandung ajakan moral. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama aspek leksikalnya sendiri yaitu menggunakan pilihan kata yang resmi, nasionalis, dan mengunggah emosi seperti masa depan Indonesia, semangat kebersamaan, persatuan, kolaborasi, tantangan zaman, kemajuan teknologi, dan harapan bangsa. Nah, diksi yang digunakan untuk menunjukkan optimisme dan orientasi masa depan menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi perubahan di dunia ini. Nah, kata kita
terus diulang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas nasional. Lalu untuk aspek sintaksisnya sendiri atau struktur kalimat itu sendiri, pidato ini menggunakan kalimat deklaratif yang menegaskan pandangan dan pesan utama. Misalnya terdapat pada kalimat, masa depan Indonesia ada di tangan para pemuda. Hanya dengan semangat kebersamaan dan persatuan kita mampu menghadapi tantangan zaman. Kalimat-kalimat ini singkat, padat, dan berintonasi kuat, menciptakan efek retoris yang meyakinkan. Terdapat juga struktur kalimat majemuk bertingkat untuk memperjelas hubungan sebab akibat, seperti pada kalimat jika kita bersatu dan bekerja keras, Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani oleh dunia atau yang disegani di dunia. Nah, untuk di bagian aspek morfologisnya sendiri atau bentuk katanya, di sini menggunakan imbuhan me dan ber, yang dimana menghadapi, membangun, bersatu, berkolaborasi, dan berjuang, yang dimana kata tersebut menunjukkan makna tindakan aktif dan kerjasama, yaitu kata benda abstrak seperti persatuan, kebersamaan, masa depan, kemajuan, memperkuat nilai-nilai ideologis dan nasional. Lalu penggunaan kata ganti kita sebanyak beberapa kali menandakan inklusivitas atau pemimpin dan rakyat sejajar dalam perjuangan. Untuk aspek semantiknya atau aspek makna dan nilai, makna utamanya yaitu menegaskan peran pemuda sebagai pemegang masa depan bangsa. Nah, nilai yang ditekankan dalam pidato ini, dalam teks pidato ini yaitu persatuan dan kerjasama nasional, optimisme terhadap masa depan, adaptasi terhadap kemajuan zaman dan teknologi. Nah, frasa yang digunakan pada kalimat tantangan zaman itu menandakan kesadaran akan realitas modern. Sedangkan frasa pada kalimat semangat kebersamaan dan kolaborasi itu menunjukkan solusi kolektif yang diharapkan. Untuk aspek pragmatiknya sendiri yaitu memiliki konteks. Bagian ini merupakan penegasan akhir dan penutup retoris dalam pidato. Nah, untuk tujuannya yaitu menginspirasi kita para generasi muda agar siap menghadapi tantangan global, menanamkan rasa semangat optimisme dan rasa tanggung jawab nasional. Nada yang digunakan yaitu nada optimistik, meneguhkan, dan penuh ajakan moral. Kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, merdeka. Pada bagian ini, aspek leksikalnya yaitu pilihan kata yang digunakannya. Nah, pilihan katanya ini yaitu formal, patriotik, dan penuh makna simbolik seperti jayalah pemuda Indonesia, majulah bangsaku, merdeka, semangat yang tak padam, cinta tanah air, harapan negeri. Nah, diksi yang digunakan yaitu memberi nuansa emosional dan heroik, mengajak kita para pendengar untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan. Lalu penggunaan kata seruan seperti jayalah, majulah, dan merdeka menunjukkan gaya retoris dan performatif yang sering muncul pada bagian penutup pidato kenegaraan. Berikutnya terdapat aspek sintaksis atau struktur kalimat yang digunakan pada bagian pidato ini. Untuk kalimat dalam bagian ini cenderung pendek, tegas, dan berbentuk seruan atau ajakan. Misalnya pada kalimat jayalah pemuda Indonesia, majulah bangsa Indonesia, merdeka. Nah, kalimat ini menegaskan emosi dan semangat nasionalisme. Struktur paralel digunakan untuk menciptakan irama dan kekuatan retorika. Setiap kalimat memiliki pola serupa untuk memberi kesan kuat dan mudah diingat. Aspek morfologis atau bentuk kata yang digunakan dalam pidato tersebut yaitu banyak kata kerja dalam bentuk imperatif seperti jayalah, majulah yang berfungsi sebagai seruan motivasi. Terdapat pula penggunaan kata benda abstrak seperti semangat, harapan, perjuangan, persatuan yang mencerminkan nilai-nilai ideologis. Imbuhan ber dan me tetap muncul pada bentuk sebelumnya seperti berjuang, membangun, menjaga untuk mempertahankan kesan aktif dan dinamis. Lalu yang berikutnya ada aspek semantik yang dimana makna dan nilai dari
kalimat atau kata dalam pidato tersebut. Makna utama pada bagian ini adalah penegasan simbolik dari semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap pemuda Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung, cinta tanah air dan kebanggaan nasional, optimisme dan semangat juang, kemandirian dan tanggung jawab moral sebagai warga negara, seruan merdeka menjadi simbol puncak emosional yang meneguhkan makna kemerdekaan tidak hanya sebagai status politik, tetapi juga sebagai semangat perjuangan berkelanjutan. Aspek pragmatik yang terkandung dalam pidato tersebut. Aspek pragmatifnya yaitu memiliki konteks bagian penutup pidato Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Untuk tujuannya, yaitu untuk menutup dengan seruan semangat nasional dan memperkuat kesan moral serta emosional pada pendengar, membangkitkan kebanggaan kolektif dan rasa cinta tanah air. Nah, nada bicara yang digunakan yaitu penuh keyakinan dan kebanggaan nasional, memberi kesan optimistik dan inspiratif. Jadi dapat disimpulkan pidato yang dibawakan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 di tahun 2025 ini, bahwa pidato tersebut mengandung kalimat yang formal, kalimat baku, dan kalimat yang berisi ajakan serta semangat untuk kita para pemuda, tidak hanya para pemuda melainkan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersatu dan mencintai tanah air Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.